Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tolong aktifkan semua videonya. Anissa, siapa itu Redmi 9? Jadi, saya minta tolong dulu satu orang untuk mempersiapkan seperti pertemuan di kelas seperti biasanya. Siapa yang bisa? Memimpin berdoa, siapkan. Farid, Firdaus. Hai Firdaus, siapkan dulu. Saya yang siapkan, Pak. Ya. Masih ingat? Masih ingat, Pak. Oke. Siapkan. Dia di rumah, Pak. Jadi keluar, Kak. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Oh shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya anak Bapak minta maaf karena selama ini Bapak tidak pernah melakukan Zoom dan biasanya hanya mengirimkan saja tugas karena Bapak agak sibuk ya, ada kegiatan di rumah. Ya, Pak. Jadi sekarang kita akan membahas tentang materi kalian yaitu mengenai limit trigonometri. Saya bacakan dulu tujuannya. Tujuannya adalah nanti kalau saya sudah ajar kalian mampu menghitung limit fungsi trigonometri. Sekarang saya periksa dulu kehadiran kalian. Memeriksa kehadiran di sini agak susah ya, jadi saya lihat dulu. Andi Wika hadir. Nur Sayyidatul Lutfiah. Oke, hadir. Abu Humaidi. Yang saya sebut namanya bisa angkat tangan begini. Kita lihat semua. Ada stikernya, Pak. Ada stiker, angkat tangan. Oh, iya. Andi Sultan Perdi. Masalahnya sih tidak terlihat semua. Anissa, ada Anissa? Oh ya, ada. Hadir. Ada Saputra? Hadir. Awal Saputra? Hadir. Citra Asmara? Citra saya tidak lihat ya. Pak. Oke. Farhan? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Farhan, Farid hadir. Haswar? Haswar. Tidak lihat. Ina Marca hadir. Irfandi. Tidak ada. Juwita kayaknya hadir ya. Kusnul hadir. Marlina? Belum saya lihat. Mama Firdaus hadir. Mama Hamzah? Tidak. Nurazika? Hadir, Pak. Nur Fadilah? Hadir, Pak. Nur Halidia? Hadir, Pak. Nur Fadila Irham? Hadir, Pak. Priti Sinta hadir. Putri Patricia? Ya, belum. Resti? Hadir, Pak.
Roni Setiawan, Hadir Pak, hadir Pak. Susi, Hadir, Pak. Tanti hadir, Wafda hadir, Wahyudi. Wahyudi. Oke, jadi ada beberapa orang yang mungkin belum saya lihat, yaitu Abu Humaydi, Andi Sultan, Haswar, Irfandi, Hadir, Pak. Arlina, Wahyudi izin Pak, Wahyudi izin. Hadir, Pak. Wah, Pak. siapa? Sebut nama ya. Wahyudi izin. Izin. Abu Yasri, Pak, hadir. Abu hadir. Hadir Pak. Siapa hadir? Sebutkan nama. Hadir. Hadir Pak. Siapa? Wahyudi? Oke lah, jadi nanti saya absen kembali ya, saya Mulan untuk mengecek kehadiran kalian. Jadi nanti saya absen pada saat nanti saya mau tutup kembali. Ya, Pak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam materi. Kalau sebelumnya itu ini materi kita sudah di part 5. Nanti mungkin sekitar sore saya akan kirimkan part 6-nya. Jadi yang saya mau bahas sekarang adalah yang part 4 saja. Mungkin kalian bisa siapkan buku, bukan buku ya, yang pernah kalian tulis. Saya share screen dulu. Apa kalian melihat materinya? Yang part 4 di layar kalian? Loading Pak, loading. Sudah ada Pak. Sudah ada. Oke, sekarang kita masuk di materi. Saya sebelumnya ingin kalian tahu bahwa untuk mempelajari ini, kalian harus tahu tentang pecahan. Jadi itulah sebabnya saya dulu berikan masalah tentang pelajaran, tentang pecahan. Kemudian cara memasukkan misalnya limit X yang jika diganti dengan angka-angka. Contohnya limit X menuju 2, limit X menuju 4, diganti-ganti saja angkanya. Tapi kalau misalnya limit fungsi trigonometri, ini agak berbeda ya. Sekarang perhatikan dulu semua di sini. Ini rumusnya, limit X menuju 0 adalah X per sin X adalah 1. Ini ketentuan. Bagaimana caranya? Bisa kalian lihat misalnya di buku paket kalian. Kemudian ini kalau dibalik tetap sama. Sin X per X sama dengan 1. Kemudian tan X per X sama dengan 1 dan X per tan X sama dengan 1. Jadi ini sin, tan, ini sama semua ya. Kemudian limit X menuju 0, sin AX per X sama dengan 1. Jadi kalau misalnya angkanya di sini sama dengan yang ada di sini, langsung saja 1. Begitu pula juga yang keenam, limit X menuju 0, AX per sin AX sama dengan 1. Itu tetap 1 juga ya. Kemudian tan AX per AX sama dengan 1. Dan kemudian yang ke-8, limit X menuju 0, AX per tan AX sama dengan 1. Jadi ini adalah rumus untuk limit. Oke, sekarang kita masuk dulu ke contoh. Contoh pertama, limit X menuju 0. Sin 3X per 2X sama dengan limit X menuju 0. Ini ditulis kembali sin 3X dikali 2X. Kemudian dikalikan dengan 3X per 3X. Kenapa dikalikan 3X per 3X? Karena ini sama dengan 1. Jadi contoh, kalau soalnya di sini adalah 2X, maka di sini dikali dengan 2X per 2X.
Kalau di sini 10x, maka dikalikan dengan 10x per 10x. Jadi ini gunanya adalah untuk membantu perhitungan. Kemudian lanjut, limit x menuju 0, maka ini ditukar. Jadi sesuai dengan perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi sin 3x dikalikan dengan 3x, 2x dikalikan dengan 3x. Jadi ini pindah ke sini, yang ini 2x-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi ini tetap sama ya. Jadi kemudian limit x menuju 0, ini sin 3x berubah menjadi seperti yang rumus ke-5. Rumus ke-5 ya. Jadi hasilnya adalah 1. 3x per 2x ini dicoret x-nya, maka berubah menjadi 3 per 2. Jadi 1 kali 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Limit x menuju 0, 4x per tan 5x. Caranya hampir sama. Pertama, karena di sini tannya 5x, maka kita cari yang bisa membantu perkalian. Jadi bukan atasnya dilihat ya, yang dekat sin kostannya, yang ini, tannya. Jadi dikalikan dengan 5x per 5x. Maka berubah menjadi limit x menuju 0. Ini 5x-nya pindah ke sebelah kiri. 4x-nya pindah ke sebelah kanan. Tujuannya supaya ini sama. Jadi limit x menuju 0 adalah 5x per tan 5x dikali 4x per 5x. Kemudian ini, yang ini sama dengan rumus ke-7. Rumus ke-8. Yang ini. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Jadi hasilnya ini adalah 1. Kemudian 4x per 5x berubah menjadi 4 per 5. Hasilnya adalah 4 per 5. Saya stop dulu. Apa kalian sudah kerja part 4-nya? Tugas yang saya berikan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi Sudah, Pak. saya langsung dulu mengecek. Mungkin ada yang bisa mewakili. Per 7. Oh, 3 per 7. Per 7. Yeah. Oke, kemudian 3 per 7, Pak. kalau nomor 2, jawabannya berapa? 8 per 9. 8 per 9. Nomor 3? 5 per 9. Oke, nomor 3 adalah 5 per 5 per 9. 9. Kalau yang keempat? 3 per 7. 3 per 7. 3 per 7. Nomor 5. Nomor 5 berapa jawabannya? 9 per 2 per 3. Berapa? Pak. Kurang paham, Pak. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau perhatikan kalian soal itu, bahwa nomor 1 sampai 4 itu caranya sangat gampang dan sederhana. Bahkan sebenarnya saya bisa kerja itu, saya kerja ya. Kalian bisa kerja itu tanpa dicakar. Contoh, oh ini soal nomor 1 jawabannya 3 per 7, nomor 2 8 per 9, nomor 3 5 per 9. Selama dia masih pakai tin dan tan, jadi itu cukup mudah. Yang susah itu kalau dia sudah pakai cos. 1 dikurang limit x menuju 0, 1 dikurang cos 2x per 3x pangkat 2. Jawabannya itu adalah sama dengan, sebenarnya saya sudah berikan jawabannya di part 5, di contoh yang kedua. Tapi nanti saya jelaskan. Jawabannya adalah 2 per 3. Jadi sebenarnya nomor 5 itu jawabannya adalah ada di part 5 ya.
Yaitu 2/3. Oke, lanjut materi lagi ya. Sekarang saya mau bahas yang di part 5. Part 5 kalian sudah kerja atau belum? Belum. Belum, Pak, belum. Oh, saya belum bagikan part 5 ya? Iya, Pak. Oh, iya. Oke lah, jadi nanti saya akan bagikan part 5-nya. Tapi intinya adalah nomor 5 itu part 4. Jawabannya adalah 2/3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Oke, tidak ada pertanyaan. Karena sebenarnya soal yang saya berikan ini, jujur saja, soal sebenarnya kalau pertemuan di kelas, soal ini yang saya akan berikan seharusnya itu sangat susah. Kalau dikerja itu panjang, tapi karena sekarang masa corona, saya berikan saja soal-soal yang mudah supaya kalian tidak stres ya. Ini sebenarnya gampang-gampang semua yang saya berikan di LKPD. Sekarang saya akan bahas di part 5. Kalian perhatikan dulu semua. Oh. Apa sudah muncul part 5? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang part 5. Ini yang akan saya bagikan lagi nanti. Matematika peminatan untuk part 5. Yang pertama adalah kembali dulu ke awal. Untuk masuk ke part selanjutnya, maka kalian harus hafal yang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi limit X menuju 0 adalah X per sin X sama dengan 1. Jadi intinya adalah, yang penting kalau ada sin, tan, sin, tan, ini semua ya, sin atau tan, maka jawabannya itu adalah 1. 1 ya. Jadi harus ditahu ini. Ini tidak berlaku untuk cos. Jadi hanya sin dan tan. Sekarang adalah yang ditanya, namun seringkali beberapa soal memiliki bentuk berbeda sehingga memerlukan rumus identitas seperti berikut. Perhatikan dulu. Kalau tidak salah ini saya pernah ajarkan waktu kalian kelas 2, yaitu rumus identitas. Rumus identitas adalah seperti ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Oke. Ini nomor 1 bisa berubah menjadi sin kuadrat X adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Ini juga bisa berubah menjadi cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi ini bisa diputar-putar rumus identitas. Yang kedua adalah sin 2X adalah 2 sin X dikali cos X. Cos 2X adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Sedangkan 4, 1 dikurang cos 2X adalah 2 sin kuadrat X. Kemudian 1 tambah cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X. Apa saya pernah ajarkan tentang rumus identitas? Waktu kalian masuk kelas 2 kah? Kelas 1. Saya pernah ajar begini. Rumus identitas trigonometri? Tidak, Pak. Belum pernah. Belum pernah? Harusnya sih sudah. Pernah, Pak. Iya, sudah ya, pernah ya. Jadi kalau misalnya ada bentuknya lain-lain, maka kalian harus rubah ya. Kalau ada bentuknya yang lain-lain, kalian harus ubah. Sekarang kita masuk ke contoh. Ini sama dengan contoh yang part 4. Limit X menuju 0, sin 2X per 3X. Kalian lihat ini ya. Limit X menuju 0, sin 2X per 3X. Maka cara kerjanya adalah, kalian lihat ya. Limit X menuju 0, sin 2X per 3X dikalikan dengan
2/2 sebenarnya sama ya. 2 seharusnya di sini bukan 2. Di sini seharusnya sini adalah 2x. Tapi tidak apa-apa ya. Seharusnya sini 2x. Maka berubah menjadi sama seperti tadi yang di part 4. Ini berubah menjadi 1, sedangkan 2/3-nya tetap menjadi 2/3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Jadi ini cukup mudah ya. Sekarang yang jadi masalah adalah di nomor 2. Nomor 2. Limit X menuju 0, 1 dikurang cos 2X per 3X pangkat 2. Sama dengan soal yang part 4, nomor 5. Maka caranya adalah 1 dikurang cos 2X, ini dulu ya. 1 dikurang cos 2X. Maka kita kembali ke sini. 1 dikurang cos 2X adalah 2 sin kuadrat X. Ini berubah menjadi ini ya. Jadi 1 kurang cos 2X adalah 2 sin kuadrat X per 3X pangkat 2. Berubah menjadi 2 sin kuadrat. Sin kuadrat artinya sin X kali sin X. Sedangkan 3X pangkat 2 adalah 3X kali X. Oke, kemudian dipecah. Ini 2/3-nya saya kasih keluar dari saya di sini supaya aman. Sin X-nya per sin X. Sin X-nya per sin X. Ini jawabannya adalah 2/3 dikali ini adalah 1. Ini adalah 1. Maka jawabannya adalah 2/3. Ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Jadi siapa yang bisa kerja nomor 1? Coba kalian kerja dulu nomor 1 ini. Coba tulis di kemudian kerja. Tulis dulu soalnya, baru nanti saya perlihatkan rumus identitasnya. 3X jadi soalnya adalah 3X per 2 sin 2X. Sudah tulis? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang saya akan perlihatkan rumus identitas. Ya, ini adalah rumus identitasnya. Coba kalian kerja dulu, bagaimana caranya?
Sudah ada yang bisa dapat? Ada yang dapat? Belum Pak, belum. Menurut saya juga tidak dapat. Di mana ada saya? Nice, Jawabannya. Nice. Siapa, Pak? Ada? Mantri. Saya stop share dulu ya. Oke, sambil kalian kerja, saya absen juga dulu. Andi Sultan Ferdi? Ada? Andi Sultan Ferdi? Oke, tidak ada. Haswar? Ada Pak. Irfandi? Irfandi? Oke, tidak ada. Marlina? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hamzah? Hadir, Pak. Putri Patricia? Putri? Oh, oke, tidak ada. Wahyudi? Izin. Sakit. Oke, jadi yang belum masuk adalah Sultan Ferdi.
Irfandi, dan Putri Patricia. Oke, ada yang bisa dapat? Itu Firdaus, kenapa dalam mobil? Di jalan, Pak. Oke, ada yang bisa dapat, Kak? Pamer. Di jalan, Pak, di jalan. Ya, oke. Ria. Jadi, saya langsung saja ya. Nah, itu nomor 1, jawabannya adalah 3/2. Per 2. Ya, Pak. 3/2 ya. Oh, ternyata yang bisa dapat ya, 3/2. Mengenai caranya, kalian cari sendiri ya. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa saling sharing, kerjasama. Tapi jangan banyak-banyak orang ya. Mungkin kalian saling diskusi di grup WA kalian saja. Oke, jadi inilah pertemuan kita untuk hari ini. Saya cuma bahas tentang part 4 dan part 5. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke lah, jadi kesimpulannya adalah kalian harus hafal rumus ya. Terutama itu rumus inkonstan. Jadi ada yang harus kalian pahami bahwa yang pertama itu kalian harus hafal tentang yang limit-limit ya, terutama limit yang pakai sin dan tan yang jawabannya satu semua. Yang kedua, kalian harus hafal tentang rumus identitas trigonometri. Kenapa penting? Karena ini yang akan masuk biasanya di ujian nasional. Dan soalnya itu tidak seperti ini ya. Ini yang saya berikan cuma yang gampang-gampang. Soalnya itu nanti pasti akan susah di ujian nasional. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah selesai dan nanti saya kirimkan materi selanjutnya. Siapa yang bisa menutup kelas? Tidak usah tadi itu, Firdaus. Farid, siapkan. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi terima kasih anak-anak ya. Karena saya itu sama seperti di kelas, kalau saya itu mengajar cepat. Jadi materinya juga cepat. Jadi jangan lupa kalian harus banyak baca buku. Sekalipun saya jarang masuk, kalian tetap harus baca buku-buku paket yang disediakan oleh sekolah. Dan yang paling penting itu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar. Oke? Siap, Pak, siap. Siap. Ya Pak, ya Pak. Sudah. Ya, Pak. Iya, Pak. Anca, ada di situ Anca?